Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya pada mata kuliah Sistematika Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Kasrina MSI. Jadi di sini kita akan sedikit membahas mengenai deskripsi dan identifikasi tumbuhan. Di mana dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya apa itu deskripsi tumbuhan dan apa itu identifikasi tumbuhan. Nah, yang pertama itu deskripsi tumbuhan. Deskripsi ini juga disebut dengan pertelaan, di mana deskripsi dapat diartikan sebagai penggambaran mengenai batasan suatu takson. Nah, deskripsi ini memuat data-data baku penelitian tentang takson. Nah, umumnya deskripsi ini berisi sifat ataupun ciri, di mana sifat ataupun ciri ini biasanya bersumber pada ciri-ciri morfologi pada tumbuhan. Nah, deskripsi ini memiliki kepentingan nih. Deskripsi atau pertelaan ini memiliki beberapa kepentingan, yaitu mengetahui, menyimpulkan, dan memudahkan. Di mana deskripsi ini memuat pengetahuan tentang taksonomi yang berupa kesimpulan dan perwujudan dari pencirian takson yang dapat memudahkan untuk mengenal suatu takson. Nah, bentuk dan isi deskripsi atau pertelaan ini bentuknya itu haruslah singkat, ringkas, dan padat. Dia tidak boleh bertele-tele, di mana isi dari deskripsi itu merupakan kata-kata pendek, tegas, dan tidak meragukan. Istilah-istilahnya itu tepat, terperinci, lengkap, dan menyeluruh, serta dapat dibandingkan dengan sesamanya. Nah, dalam penulisan deskripsi ini tentunya haruslah ada aturan ya. Adapun aturan dalam penyusunan pertelaan atau deskripsi ini yaitu mengikuti pola tertentu ya. Haruslah konsisten, kata-katanya itu umum ke khusus, luar ke dalam, dan dasar ke ujung. Di mana urutan deskripsi atau pertelaan ini, yang pertama haruslah mendeskripsikan perawakan tumbuhan, apa perawakannya dan bagaimana daur hidupnya. Lalu bagaimana ekologinya, lalu mulailah ke ciri-ciri morfologinya ya, berupa mendeskripsikan akar dan batang, daun dan alat-alat lainnya. Dan terakhir yaitu alat-alat generatifnya ya, berupa mendeskripsikan berupa bunga, buah, dan bijinya bagaimana. Nah, deskripsi ini sendiri itu terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama itu jenis analisis dan yang kedua yaitu jenis diagnosis. Di mana deskripsi secara analisis ini merupakan penggambaran secara lengkap dan terperinci dengan kata-kata tentang batasan takson. Tentang takson misalnya ciri-ciri dari batasan takson itu ciri-ciri dari spesies tertentu gitu, atau dari genus tertentu. Nah, yang kedua yaitu diagnosis. Nah, deskripsi diagnosis ini berupa uraian singkat yang hanya memuat ciri utama nih, ciri-ciri utama yang terpenting yang khas untuk suatu takson sehingga mudah dibedakan gitu. Lalu kita masuk ke identifikasi. Nah, identifikasi ini merupakan langkah awal dalam proses klasifikasi. Identifikasi tumbuhan adalah menentukan namanya yang benar dan tepat, yang tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Ini menurut Silalahi 2013. Nah, melakukan identifikasi tumbuhan berarti mengungkapkan atau menetapkan identitas atau jati diri suatu tumbuhan yang meliputi menentukan nama yang benar dan tempat yang tepat untuk sistem klasifikasi. Di mana identifikasi ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan ya, yakni mendeskripsikan tanaman dan menggunakan daftar kemungkinan. Nah, menurut Simpson 2006, identifikasi tanaman ini atau tumbuhan ini dapat dilakukan dalam 4 metode nih. Yang pertama menggunakan kunci taksonomi. Lalu metode yang kedua yaitu membandingkan spesimen yang diteliti dengan spesimen lain. Lalu
dapat menggunakan metode menuliskan deskripsi tanaman. Lalu yang terakhir yaitu metode membandingkan gambar. Nah, dalam identifikasi ini ada yang namanya kunci identifikasi. Nah, kunci identifikasi ini merupakan suatu cara yang digunakan para ahli biologi untuk menentukan filum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, ataupun spesies. Nah, format kunci identifikasi ini dibuat menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Itulah sebabnya kunci identifikasi ini juga disebut dengan kunci dikotom. Nah, kunci identifikasi ini punya aturan ya dalam membuatnya. Yang pertama, kunci harus dikotomis, berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sementara yang lain ditolak. Properti yang dimasukkan itu mudah diamati, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga orang dapat memahaminya. Lalu gunakan kalimat sesingkat mungkin. Setiap bait diberi nomor. Kata pertama dari setiap instruksi dalam bait haruslah identik, dan hindari tumpang tindih area atau hal-hal relatif dalam bait. Nah, cara membaca kunci identifikasi atau kunci determinasi ini yang pertama yaitu bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan yaitu nomor 1A. Lalu cocokkanlah ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Nah, yang lalu jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Lalu lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya yaitu akan gugur. Nah, kunci determinasi atau kunci identifikasi ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama kunci perbandingan, kunci analisis, dan kunci ringkasan atau sinopsis. Maaf ya, ada salah tulis. Kunci analisis, kunci ringkasan atau sinopsis. Nah, kunci perbandingan ini, dalam kunci perbandingan semua takson tumbuhan yang dicakup dan segala ciri utamanya dicantumkan nih. Dan yang termasuk kunci perbandingan ini antara lain yaitu ada tabel, ada kartu berlubang, ada kunci Lenhoutz. Nah, yang kedua yaitu kunci analisis, di mana kunci ini merupakan yang paling umum dipakai nih dalam pustaka. Kunci analisis ini sering disebut dengan kunci dikotom. Nah, berdasarkan cara penempatan bait-bait kunci analisis dibedakan dalam 2 bentuk nih. Ada yang bentuk kunci bertakik, ada yang bentuk kunci paralel. Tuh, lalu yang terakhir kunci ringkasan atau sinopsis. Nah, sinopsis ini kan merupakan kesimpulan dari suatu sistem penggolongan yang disajikan secara tertulis. Golongan-golongan yang diduga mempunyai kekerabatan yang erat dikelompokkan dan ciri umum utama yang dipakai sebagai dasar pengelompokan dicantumkan. Jadi, walaupun penyajian sinopsis ini kebanyakan menyerupai bentuk kunci bertakik, tapi tujuan utama penyusunannya bukanlah dimaksudkan untuk mendeterminasi takson tumbuhan. Jadi sinopsis ini merupakan bentuk kunci yang memperlihatkan gambar-gambar teknik yang umum dan secara keseluruhan dalam membedakan golongan tumbuhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.